GP Angkatan 7 dari Temanggung, Jawa Tengah. Kali ini kami akan mempraktikkan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Gadi Destiani dari SD Negeri Balejo berperan sebagai pengamat. Saya Wahidah Fritasari dari SMP Negeri 1 Tembara berperan sebagai coach. Saya Ani Kurnianti dari TK Tunas Harapan berperan sebagai coach. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Gati. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ceria sekali ya Bu. Ya. Bu, sebelum melakukan coaching hari ini kita akan ngobrol sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya, siap? Siap. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi untuk coaching kali ini nanti coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan kemudian juga bagaimana nanti coachee itu menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach, begitu ya Bu ya? Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dari pembicaraan dengan coachee, dan yang ketiga adalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, berarti Bu Sari kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ada 3, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan aktif gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira apa indikator mana yang ingin Ibu observasi hari ini? Saya ingin indikator yang 2 indikator saja Bu. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, berarti ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching ya gitu ya. Untuk coaching kali ini kira-kira indikator yang diinginkan Ibu itu seperti apa sih? Saya ingin dalam kegiatan coaching ini saya ingin coaching saya dengan kegiatan coaching yang saya lakukan dari alur cerita yang akan saya lakukan nanti, coaching bisa menemukan solusi ya Bu atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan coaching juga bisa menemukan ide baru untuk mengatasi permasalahan. Oke, baik, terima kasih Bu. Cukup sekian percakapan kita observasi hari ini. Silahkan Bu Sari melanjutkan coaching hari ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Ibu coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Ani. Bu Sari punya waktu nggak? Iya, punya. Tapi mau ngobrol sebentar. Boleh. Ini kan istirahat ya, jadi Iya. kita punya waktu sekitar 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan Bu Ani, apa yang mau diobrolkan dengan saya? Begini Bu Sari, akhir-akhir ini saya kok itu di dalam kelas sedikit resah dengan anak-anak itu. Sedikit resah. Resahnya gimana ini? Bisa diceritakan nggak resahnya bagaimana? Begini Bu Sari, akhir-akhir ini anak-anak itu kelihatan nggak konsentrasi di kelas, sepertinya bosan seperti itu Bu Sari. Lantas saya sering bingung sendiri gitu. Jadi menurut Bu Ani akhir-akhir ini murid-muridnya Bu Ani sering tidak konsentrasi dalam pelajarannya Bu Ani, seperti itu ya. Bu Ani jadi merasa
Jadi dari kegiatan hari ini nih, dari kegiatan coaching kita hari ini, yang ingin Bu Ani peroleh itu apa Bu Ani? Saya inginnya ada apa ya, ada ini misalnya ada pemecahan masalah supaya anak-anak saya nanti di kelas tidak bosan seperti ini. Itu ya, jadi Bu Ani ingin mencari solusi, seperti itu, mendapatkan solusi supaya nanti anak-anak bisa fokus kembali pada saat kegiatan pembelajaran. Itu ya. Oh ya. Bisa diceritakan lebih rinci Bu Ani, kira-kira anak-anak itu kok tidak konsentrasinya mulai sejak kapan nih? 1 minggu yang lalu itu kegiatan anak apa saja? Dalam 1 minggu yang lalu itu anak-anak itu memang sering mewarnai, misalnya tapi mewarnai itu saya memberikan anak-anak itu mewarnai memakai pensil warna dan spidol saja. Iya. Mungkin kemungkinan anak-anak bosan karena dalam 1 minggu itu kan 6 hari itu selalu seperti itu terus. Jadi kegiatan anak itu Hanya mewarnai. monoton seperti itu ya. Iya. Jadi hanya mewarnai. Nah, kira-kira dari kegiatan mewarnai itu anak-anak ketika mereka merasa bosan, apa yang biasanya anak-anak lakukan itu Bu Ani? Oh iya, anak-anak itu sering berlari yang di dalam kelas. Iya, di dalam kelas Iya, saja. di dalam kelas lalu mereka mengganggu teman-temannya. Kalau sudah di dalam kelas, akhirnya mereka keluar kelas. Seperti itu. Iya. Menurut Bu Ani nih, kalau saya punya skala 1 sampai 10 seperti itu ya, kira-kira yang Bu Ani lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas itu sekarang ada di angka berapa Bu Ani? Saya masih di sekitar angka 7. Inginnya Saya angka berapa? tentunya saya kepingin di angka 10 lah, paling enggak 9 seperti itu. Jadi ada proses perbaikan seperti itu ya dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Ani lakukan. Untuk ke depan, Bu Ani sudah punya angan-angan seperti apa ini untuk mencapai angka yang tadi Bu Ani inginkan itu? Sebenarnya sih Bu Sari kemarin saya juga sudah memikirkannya. Sepertinya anak-anak ingin ini saya ajak bermain di luar seperti itu. Lalu alat belajar mereka saya ganti. Alat belajar seperti apa Bu Ani? Sudah punya atau belum ini di sekolah? Sebenarnya sudah sih, tapi memang jarang aku gunakan. Seperti apa itu kuas, seperti cat air itu kan anak-anak jarang memakainya. Jadi kemungkinan itu bisa jadi apa ya? Jadi solusi untuk kebiasaan mereka. Dari 2 rencana yang tadi Bu Ani sampaikan kepada saya, yang pertama tadi ingin mengganti alat permainan ya, seperti itu. Yang kedua ingin melakukan kegiatan outing kelas supaya anak-anak tidak merasa bosan. Kira-kira untuk teknis pelaksanaannya mau kapan ini Bu Ani dilaksanakan? Untuk teknisnya secepatnya Bu Sari, karena memang kebosanan anak itu nanti anak-anak tidak jadi kerasan di sekolah, mereka tidak jadi gembira. Jadi saya kalau bisa secepatnya Ya. Jadi untuk yang kegiatan mewarnai itu juga jadi satu atau? Iya, rencana saya sih begini Bu, anak-anak nanti saya ajak ke kebun atau apa gitu, terus nanti saya mau bawa itu alat-alatnya seperti gambar, seperti cat airnya, terus nanti anak-anak di situ kan melihat pemandangan, lalu anak-anak bisa menggambar di situ sekalian. Bagus itu Bu Ani, rencananya sudah bagus. Kemudian untuk selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan atau rencana yang tadi Bu Ani sampaikan ini, kira-kira mau dilakukan
dilakukan sendiri atau dengan siapa? Kalau sendiri sih sepertinya susah lah Bu, karena kita kan anak banyak. Kalau saya mengendalikan anak di luar itu sepertinya masih apa ya, masih kelihatan susah. Tentunya saya ingin meminta tolong teman sejauh saya untuk mendampingi saya. Jadi ada kolaborasi. Iya, kayaknya. Kolaborasi dengan teman sejawat. Selain dengan teman sejawat, dengan siapa lagi? Yang paling penting itu Bu, saya meminta izin ke kepala sekolah, karena kalau tanpa izin kepala sekolah kan program tidak bisa betul ya. Jadi nanti kolaborasinya dengan kepala sekolah dan otomatis juga dengan tenaga sejawat selanjutnya. Jadi dengan pelaksanaan yang tadi Bu Ani rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Setelah kita kegiatan hari ini, kita coaching sebentar seperti ini, kira-kira perasaan Bu Ani bagaimana ini? Iya Bisari, terima kasih, saya sedikit lega, saya sedikit punya pandangan untuk pelaksanaan pembelajaran minggu selanjutnya. Ya. Jadi Bu Ani sudah punya ide ya tadi ya, sudah disampaikan, sekarang sudah agak lega, sudah tidak bingung seperti tadi. Iya Bisari. Syukurlah kalau begitu. Jadi kegiatan hari ini semoga akan membawa manfaat untuk Bu Ani dan terutama untuk murid-muridnya Bu Ani juga. Sudah sampai sekian dulu mungkin. Sudah lega ya. Sudah lega, sudah punya punya kegiatan untuk anak-anak minggu yang akan datang. Semoga nanti ke depan kita punya waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol Bu Ani. Jadi mungkin nanti hari ini langsung kembali ke kelas lagi bertemu dengan anak-anak. Iya, terima kasih Bu Sari Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama semoga bermanfaat ya Bu Ani. Terima kasih Bu Sari. Baik Bu, halo Bu Sari, bagaimana proses coaching hari ini? Alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, setelah melakukan observasi coaching hari ini, ada sedikit beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Kira-kira dari yang sudah didapatkan dari coaching hari ini, indikator ketercapaian apa yang diinginkan dari Bu Sari? Menurut saya dari apa yang kegiatan coaching tadi sudah saya lakukan, sepertinya saya sudah melalui tahapan alur cerita ya Bu, saya sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana atau aksi yang ingin dilakukan oleh coaching dan sudah menanyakan kapan coaching atau tanggung jawabnya coaching itu mau melakukan rencananya itu kapan, seperti itu berarti. Oke, baik. Berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching dengan algoritma ya? Insya Allah sudah. Oh iya, bagus. Nah, sesuai dengan pengamatan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan ya Bu. Jadi di sini Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan algoritma, yaitu sudah menentukan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan kepada coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang seharusnya coaching lakukan, gitu ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksi yang akan direncanakan itu berjalan dengan baik. Begitu bukan Bu? Oke. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dengan coaching. Jadi Ibu sudah fokus, berarti di sini Ibu sudah sepenuhnya hadir atau present gitu ya. Kemudian saya juga amati Ibu sudah mendengarkan aktif. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberikan kelancaran dan lebih baik lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya Bu, ada satu lagi ya yang ingin saya tanyakan. Kira-kira nanti
nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan ketika saya melakukan coaching lagi ya Bu. Iya. Yang pertama saya tetap masih harus belajar terus ya, belajar bagaimana coaching menjadi coach yang baik. Kemudian terutama yang ingin saya gali lebih dalam itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi mungkin ya dari si coach itu tadi yang saya kembangkan lagi. Oke, berarti Bu Sari berlatih lagi dan kemudian yang dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaches gitu ya. Baik, terima kasih Ibu sangat luar biasa hari ini. Terima kasih atas tanya jawab hari ini, kesempatannya terima kasih juga.